Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Malam GKPA Penjernihan Selasa 20 Agustus 2024. Sebelumnya kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa di dalam Yesus atas kasih karunia yang melimpah yang Kau senantiasa berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu, karena pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita akan terlebih dahulu membacakan nats Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keenam. Saya akan membacakan untuk kita. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Tema kita adalah status anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, kata status yang juga menyatakan identitas atau jati diri seseorang yang melekat sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Perubahan status menjadi anak-anak Allah sama sekali bukan karena kebaikan, kesetiaan, kesalehan, dan kelebihan kita. Tetapi semuanya itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Kita yang berdosa sebenarnya tak layak menerima kasih Tuhan yang sedemikian besar bagi kita. Namun dalam ketidaklayakan itulah Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Apakah status atau identitas itu pun mengubah kasih kita kepada Tuhan? Bila dulu kita mengasihi dunia dan diri kita sendiri, apakah kini kita mengasihi Tuhan? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan. Namun ada juga yang tidak menunjukkan perubahan. Dulu berfokus pada diri sendiri, sering berdusta, suka memfitnah, berfoya-foya, tidak suka firman Tuhan, tidak bersikap adil, tidak tegas pada dosa, dan lain-lainnya. Sekarang pun masih tetap sama. Mengapa demikian? Bila status kita hanya melekat kepada pemberian dan berkat-berkat, maka tidak akan mengubah hidup kita. Sebaliknya,
perubahan status yang dialami karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kasih-Nya, maka pasti akan mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, status menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain. Maka dalam hidup kita sekali-kali tak akan kembali melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Menjadi anak-anak Allah adalah manusia yang percaya pada Yesus serta mendapat status dan posisi yang baru. Status baru ini terjadi semata-mata karena kasih Allah yang besar pada kita. Menjadi anak-anak Allah merupakan dorongan bagi orang percaya untuk hidup seperti Yesus. Pergumulan dan persoalan hidup seharusnya membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Inilah hidup suci, yaitu hidup yang tidak pernah lari dari pergumulan dan persoalan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, bersyukurlah karena kita telah direbut kembali oleh Dia atau oleh Tuhan dan mengembalikan fungsi awal kita sebagai anak-anak ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk kebaikan. Mari kita renungkan bersama. Pengakuan status sebagai anak-anak Allah membuktikan dari dalam diri hidup kita seorang Kristen yang sungguh hidup mengasihi Allah sebagai identitas yang terwujud konkret atau nyata dalam kasih kita kepada sesama. Kiranya di dalam diri kita senantiasa terpancar kebenaran dan kasih Allah, karena kita berasal dari Allah. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas firman kebenaran-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kembali mengingatkan kami akan status kami sebagai anak-anak Allah yang kami boleh terima semuanya atas karunia-Mu yang boleh kami rasakan karena Engkau telah memberi diri-Mu di kayu salib untuk keampunan dosa kami. Terima kasih Yesus yang baik. Biarlah firman-Mu ini menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mensyukurinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami senantiasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mampu menyatakan secara konkret di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Yesus memberkati.